Halo pemirsa Blind News TV, selamat berjumpa lagi dengan saya Yanti dan inilah berita seputar dunia versi Blind News TV. Beberapa penyebab virus corona meledak di New York. CNN Indonesia Sabtu, 11 April 2020. New York menjadi negara bagian dengan kasus virus corona terbanyak di Amerika Serikat. Hingga Sabtu 11 April, New York tercatat memiliki 172.358 kasus COVID-19 dan 7.844 kematian. Jumlah kasus positif tersebut bahkan mengalahkan Spanyol dengan 161.852 kasus dan Italia 147.577 di mana keduanya sempat menjadi negara dengan pasien corona terbanyak di dunia. Di AS sendiri virus corona telah menginfeksi 503.177 orang dan menyebabkan 18.761 kematian. Sementara 27.314 pasien dinyatakan sembuh. Seperti dikutip dari AFP, Gubernur Andrew Cuomo berulang kali mengatakan bahwa kepadatan dan tingginya kunjungan asing menjadikan New York City tempat berkembang biaknya penyakit menular. Ibu kota keuangan AS itu memiliki penduduk 8,6 juta jiwa. New York bahkan dianggap sebagai kota terdapat karena ada 10.000 orang per kilometer persegi. Jutaan komuter saling berdesakan di kereta bawah tanah yang penuh sesak setiap hari. Saking padatnya, untuk menjaga jarak di trotoar saja terkadang sulit dilakukan. New York City kedatangan lebih dari 60 juta wisatawan per tahun, dan juga menjadi gerbang masuk para pelancong menuju ke AS. Itu artinya siapapun yang membawa virus itu kemungkinan akan menularkan orang lain di sana terlebih dahulu. Deretan penyebab virus corona meledak di New York. Ahli genetika Amerika Serikat memperkirakan virus corona di New York menyebar dari Eropa pada Februari. Kemudian kasus pertama di sana dikonfirmasi pada 1 Maret. Selain faktor di atas, New York juga memiliki ketimpangan sosial ekonomi yang cukup tinggi. Daerah-daerah padat dan miskin seperti Bronx dan Queens memiliki tingkat infeksi tertinggi. Warga di wilayah itu memang mengalami masalah kesehatan karena kesulitan mendapatkan perawatan medis. New York memiliki semua faktor yang akan mendukung alasan mengapa mereka sangat terdampak parah, kata Profesor Kesehatan Masyarakat yang juga pakar kesiapsiagaan bencana di Universitas Columbia, Erwin Redlener, meremehkan risiko. Pada 2 Maret, ketika kasus kedua dikonfirmasi di New Rochelle, tepat di utara New York, Cuomo mengatakan sistem perawatan kesehatan mereka adalah yang terbaik di planet ini. Kami bahkan tidak berpikir itu akan sama buruknya dengan negara lain, kata dia. Namun setelah banyak kasus yang dikonfirmasi, Wali Kota New York City Bill de Blasio mengumumkan penutupan sekolah, bar, dan restoran mulai 16 Maret. Baru sepekan kemudian gubernur memerintahkan semua bisnis yang tidak penting untuk ditutup dan penduduk diminta tinggal di rumah. Para ahli mengatakan penetapan kebijakan itu terlalu lama, karena terjadi saling tarik antara wali kota dan gubernur. Yang satu mengatakan harus menutup sekolah dan restoran secepat mungkin, yang lain mengatakan ada banyak konsekuensi ekonomi dan sosial dari menutup semuanya lebih awal, kata Redlener. Semua orang mendapat pesan dari mana saja, termasuk dari pemerintah federal, dari Presiden Donald Trump, ujarnya. Berbeda dengan California, California dianggap sebagai negara bagian di Amerika Serikat yang paling baik dalam merespons pandemi virus corona. Negara bagian terpadat itu dianggap cepat dalam menanggapi wabah. Hingga Sabtu,
California mendeteksi 21.374 kasus COVID-19 dan 598 kematian. Pada 16 Maret, 6 kabupaten di wilayah Teluk San Francisco mengeluarkan perintah tinggal di rumah yang diikuti keseluruhan oleh negara bagian 3 hari kemudian. Deretan penyebab virus corona meledak di New York City bakal menguburkan pasien positif terjangkit COVID-19 di Pulau Hart, kawasan yang kerap jadi tempat pemakaman jasad tak dikenal. Satu hal yang saya anggap penting adalah bahwa negara tetangga mengeluarkan perintah karantina yang sama untuk 6 kabupaten, dan mereka melakukannya lebih awal, kata Megan M.C. Ginty dari Sekolah Kesehatan Masyarakat Johns Hopkins University. Ada konsistensi, berbeda dengan New York City yang mengambil satu kebijakan, dan Westchester County memilih yang lain. Lalu Long Island melakukan hal lain, katanya kepada AFP. Dia mengatakan ada jeda waktu 6 hari antara perintah penutupan sekolah dan seruan penduduk tinggal di rumah yang diterapkan di New York sehingga hal itu dianggap memperburuk keadaan. Dalam istilah epidemi, 6 hari bisa dibilang 1 tahun dan benar-benar dapat membuat perbedaan dalam kontrol dan penyebaran epidemi. Jadi saya pikir mungkin untuk mengatakan bahwa mungkin, dalam retrospeksi, New York menunggu terlalu lama, kata Mick Ginty. Ya, demikianlah berita dari New York yang disadur dari www.cnnindonesia.com. Jangan lupa untuk mengunjungi website resminya dan jangan lupa juga untuk like, share dan subscribe channel Kardinal Purbowo ini sebagai tanda dukungan Anda untuk kreativitas tunanetra seperti saya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.